Qian Sui sangat lembut, tetapi dia tidak bisa menahan roh berkepala anjing Hong Lian. Dia berpikir tentang bagaimana memberontak terhadap pemilik lubang, dan dalam hal ini, Yao Tian dan Xiao Luer sama-sama menyatakan penghinaan mereka terhadapnya. Terutama Yao Tian. Menurut kata-katanya, jika saya menjadi kaisar iblis, saya masih akan cukup pendiam jika saya tidak mencintai pria secara berkelompok. Tetapi jika pria itu berani memiliki istri dan selir. Qian Sui dan Ling Han enak untuk dibicarakan. Masalahnya adalah Wen Qing. Senior, kamu tidak tahu. Tetapi dia mengatakan bahwa jika suatu hari menemukan sesuatu yang salah, dia akan menendangku ke laut kekacauan sendiri lagi. Qin Yichen takut ketika dia memikirkannya. Mungkinkah tubuh bawaannya dan tubuh bawaannya tidak akan dapat bertemu selama sisa hidupnya? Ikuti pendamping tubuh Hou Tian, hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan seumur hidup. Ini tampaknya tidak adil untuk Qian Sui dan yang lainnya. Jadi Qin Yichen juga sakit kepala untuk ini. Sebelum dia bisa menemukan solusi, bagaimana dia berani menyentuh Wen Xing? Bahkan jika Qin Yichen dan Feng Tianxing berdiri bersama, dia khawatir dia akan memuntahkan darah kepada lelaki tua itu. Tapi suara bercanda Qilinzi membuat Qin Yichen tiba-tiba sadar kembali. Lagi pula, kamu bisa bersembunyi denganku dulu. Tetapi kamu sebaiknya mencari cara dengan cepat. Gadis itu tulus padamu. Sebelum perubahan, kedua klan menikah. Tetapi klan naga sejati ingin Mak Comblang menikah. Dan naga dan Phoenix mengusir mereka. Qin Yichen mengangguk dan berkata bahwa dia telah menuliskannya. Singkatnya, dia pasti tidak akan mengecewakan Wen Qing dalam hidupnya. Masalahnya, dia benar-benar ditendang ke laut kekacauan sekali. Dia bisa hidup sekali. Dan dia seharusnya bisa hidup untuk kedua kalinya, kan? Qilinzi bercokol di dalam telur, dan jelas bahwa mata keberuntungan menatap Qin Yichen. Nah, kamu kebetulan ada di sini. Kamu melepas mahkota peri untuk menyembuhkan lukamu dan membantumu berlatih. Terima kasih, senior. Qin Yichen merasa bersyukur, tetapi tepat ketika dia hendak meraih mahkota peri, dia terkejut. Itu tidak benar, senior. Saudara Stargazer menjelaskan, mahkota peri sepertinya digunakan untuk memperbaiki telur dewa. Telapak tangan Qin Yichen berhenti di udara. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan seringai muncul. Senior, bisakah kamu dilahirkan tanpa mahkota peri? Qilinzi tampak terkejut, tetapi kemudian dengan dingin mendengus. Berbaik hati pada hati dan paru-paru keledai. Anda telah melihat keajaiban mahkota peri. Jangan tarik ke bawah. Qin Yichen merasa ada yang salah dengan Qilinzi, jadi dia segera mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan bertanya kepada saudara Guanxing. Adapun penyembuhannya, harus ada air bunga matahari di saudara Guanxing. Qin Yichen hendak menoleh dan pergi. Tetapi sebelum mengambil beberapa langkah, dia melihat cahaya dan bayangan Qilinzi berputar di antara telur dewa, tidak dapat bertahan. Nak. Tunggu, hentikan aku. Qin Yichen berhenti. Tetapi ketika dia menoleh, wajahnya penuh dengan seringai. Senior, sepertinya kamu hanya ingin keluar. Omong kosong. Kamu telah terjebak dalam telur selama bertahun-tahun, coba. Kamu telah tinggal bersama anak itu Qian Kun untuk waktu yang lama, dan kamu juga pencuri ayam. Qilinzi mencibir beberapa kata, dan kemudian kakinya berdiri tegak di atas telur, dan kedua tungkai atas disilangkan, seolah-olah tangannya melingkari dadanya, dan dia kuno. Oke nak, Qian Kun menjaga dari yang tak terkalahkan. Kamu mengambil mahkota peri. Jangan katakan padanya, apakah kamu mendengarnya? Qin Yichen semakin menyeringai. Tidak. Kamu. Tanda seru. Qilinzi sangat marah. Dan seluruh kuil Qilin tiba-tiba dibanjiri dengan cahaya suci yang tak terbatas. Dia tahu bahwa Qin Yichen adalah Qin Yichen, dan sekarang dia bahkan tidak bisa memanggil junior. Wah, dalam hal senioritas, aku adalah leluhurmu sekali, dan sekali. Qin Yichen tidak mendengar persis berapa tahun Qilinzi berkata, tetapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Tidak, senior, saya telah melihat silsilah keluarga Qin lama kami, dan ini adalah generasi ke-9 dari generasi saya. Di mana? Begitu banyak leluhur yang hebat. Selanjutnya, kami berdua dari 10 protos teratas. Kamu belum lahir, dan aku telah hidup selama beberapa dekade. Biasanya Xiao Yu memanggilku Brother Tianxing, dan ketika kamu keluar, kamu bisa menyebutnya seperti itu. Aku ini apa? Qilinzi marah. Dia pernah beruntung di dunia. Untuk pertama kalinya, dia dibuat sumpah serapah oleh cucu yang hebat. Hebat. Wah, kamu bahkan tidak berani mendengarkanku sekarang? Tanda seru. Aku tidak mendengarkan sebelumnya. Qin Yichen berjalan ke telur unicorn dan menatap karangan bunga yang menyelimutinya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika mahkota elf baru saja diambil kembali, karangan bunga itu menjatuhkan sedikit cahaya, dan celah itu terkena raja meteorit liar secara bertahap sembuh, sehingga cahaya keberuntungan dunia tidak lagi terkena. Pada saat ini, Qin Yichen memperkirakan bahwa itu juga akan mempersulit cakar kecil Qilinzi yang terlihat seperti cakar harimau untuk menjangkau. Apakah ini kutukan pengetatan, atau gunung 5 jari?
Qin Yichen membuat lelucon sepanjang waktu. Sejak dia mengetahui bahwa Qilinzi dan Bai Guanxing adalah saudara dan saudari, dia menjadi sangat tenang. Namun, pada saat ini, saya melihat telur unicorn bergetar, dan saya melihat cahaya dan bayangan anak unicorn terus-menerus berputar di dalamnya, seperti binatang suci yang terperangkap dalam sangkar, sangat mudah tersinggung. Nah, apakah kamu berani berbicara denganku seperti itu? Qin Yichen tidak panik sama sekali, tetapi dengan masuk akal berkata, Senior, saya percaya Anda bukan jenis keberadaan yang bergantung pada yang lama dan menjual yang lama dan menindas keturunan dengan senioritas. Kamu, jangan bicara omong kosong. Kamu memanggil Qian Kun hanya saudara pengamat bintang. Kamu memanggilku senior. Siapa yang kamu dengarkan, kan? Qin Yichen terdiam dan hanya bisa mengubah lidahnya dan mencibir. Senior, Anda baru saja mengetahuinya seperti ini. Karena Raja Meteorit Liar ingin menghancurkan telur unicorn, itu berarti bukan hal yang baik untuk Anda pecahkan. Cangkangnya sekarang. Jangan bicara omong kosong. Oh, kalau begitu aku pergi. Kali ini aku benar-benar pergi. Qin Yichen menoleh setelah dia mengatakan itu, tanpa nostalgia. Dan Qilinzi hampir marah. Kamu berdiri di sana untukku. Melihat intimidasi itu gagal, Qilinzi hanya bisa mengubah nada suaranya, dan mengerti. Wah, kamu sudah lama bersama Qian Kun. Apakah kamu tahu betapa sulitnya dia? Anak itu, ya, dia sangat pintar. Tetapi dia tidak akan berhasil jika dia bertarung. Biarkan aku keluar dan aku akan membunuh Tian Wudi dulu. Qin Yichen tidak bisa membantu tertegun. Dia bahkan lebih kagum dengan identitas Qilinzi. Lagi pula, dia secara pribadi telah mempelajari kekuatan surga yang tak terkalahkan. Tampaknya di bawah jalan surgawi, tidak ada yang bisa menekannya, dan dia hanya menekan dia yang tidak berada di ranah kaisar sekarang. Tetapi Qin Yichen masih tidak setuju. Tapi bukankah kita masih memiliki kita? Alasan ini benar-benar tidak dapat meyakinkan saya. Selain itu, mengapa Anda tidak memberitahu Brother Stargazer sendiri? Apakah kamu tidak tahu betapa buruknya dia? Bukan hanya dia. Ada juga kamu, yang masing-masing membawa untuk orang lain. Jika kamu tidak bisa menahannya, kamu akan menghancurkan dirimu sendiri sampai mati tanpa tahu itu menyakitkan. Qilinzi tidak mengatakan itu. Tidak hanya Bai Guanxing. Tetapi sebenarnya, meskipun Sister Huaxu adalah keturunan naga sungguhan, dia lahir di Kuisui Avenue. Dalam hal kekuatan tempur, dia jauh lebih buruk daripada Lei Ze dan Suwei. Qin Yichen dikatakan sedikit tersentuh. Bagaimanapun, dia telah bersama Bai Guanxing begitu lama, dan dia telah melihat badai dan bahaya. Dan bahkan jika Bai Guanxing tidak mengenal Kera Tujuh, di alam semesta kuno, atau mereka tidak akan pergi ke kota Wuxin dan kota Wuxin. Jika Anda pergi ke tanah malam abadi, banyak hal akan terjadi.